Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Najam Pradeska dengan NIM saya 150 324 000 22. Saya berasal dari Universitas Bina Bangsa. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester 1. Berikutnya saya ingin mempresentasikan materi perencanaan dan rencana dalam ilmu manajemen. Sebelumnya kalian tahu gak sih perencanaan dan rencana itu apa? Dalam ilmu manajemen itu kayak gimana? Langsung saja kita ke inti pembahasannya, seperti ada yang gambar di atas ini teman-teman. Bisa kalian teman-teman perhatikan, itu ada gambarnya guys. Baik, pengertian. Pengertian perencanaan ataupun planning adalah fungsi dasar ataupun fundamental dalam manajemen. Karena organizing, staffing, directing, hiring, and controlling itu pun harus terlebih dahulu direncanakan. Kenapa? Karena kalau tidak direncanakan itu akan mengakibatkan keberantakan, kekacau balauan terhadap hal-hal tersebut. Makanya ini sangat penting untuk kita rencanakan, dan juga perencanaan ini adalah dinamis, yang artinya sejalan, karena ini masih satu arah gitu guys. Lalu perencanaan ini ditunjukkan pada masa yang penuh dengan ketidakpastian, karena masa depan itu sangat tidak pasti. Tidak ada orang yang mengetahui masa depan itu akan seperti apa ke depannya, serta karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Ini pun ada sepertinya, contohnya tahun depan ada perubahan kondisi, situasi, ataupun bahkan regulasi dari pemerintah kita sendiri mengenai aturan-aturan yang dalam kebijakannya itu mengatur sebuah barang, produk, ataupun jasa yang akan nanti ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Dan perencanaan ini sangat penting. Kenapa? Ada pertama, tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang dicapai. Tujuan yang ingin dicapai itu artinya perusahaan itu nggak punya tujuan yang ini dicapai ataupun target dia tuh nggak punya. Jadi kayak mereka tuh santai-santai tanpa adanya tujuan. Lalu yang kedua, tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Nah, ini karena nggak ada rencana dalam budget atau apapun itu, nanti kita nggak tahu tuh budget berapa yang kita keluarkan tuh selalu berlebihan, tanpa tahu itu ternyata adalah pemborosan guys. Lalu yang ketiga adalah rencana dasar pengendalian. Karena tanpa ada rencana pengendalian itu tidak dapat dilakukan. Karena kalau rencana ini tidak dikendalikan, berarti ya semuanya itu berantakan lagi. Gak bisa, sistem manajemen tuh nggak bisa berjalan kalau misalkan kita nggak punya rencana dasar pengendalian hal itu guys. Lalu yang keempat, adanya perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada, seperti pada poin sebelumnya. Tanpa rencana, perencanaan ini berarti nggak ada, sistem manajemen tuh tidak berjalan sebagai mestinya, karena yaitu tidak ada rencana. Oke, berikutnya kita lanjut ke materi yang kedua, adalah seperti gambar di atas, adalah asas-asas perencanaan. Asas-asas perencanaan itu ada 14. Yang pertama adalah Principle of Contribution to Objective, yang artinya setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan. Jadi perusahaan itu harus punya tujuan ataupun objektif untuk seperti masa depan perusahaan tuh mau tujuan itu seperti apa. Yang kedua, Principle of Efficiency of Planning, yang artinya suatu perencanaan itu akan efisien jika perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Jadi kita harus menekan budget biaya produksi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Materi yang ketiga adalah Principle of Primacy of Planning. Artinya asas pengutamaan perencanaan itu ialah perencanaan adalah keperluan utama para pemimpin dan fungsi-fungsi lainnya seperti organizing, staffing, directing, and controlling. Artinya seseorang tidak akan menjalankan atau melaksanakan fungsi-fungsi tersebut tanpa mengetahui tujuan dan pedoman dalam menjalankan kebijaksanaan. Itu seperti, singkatnya itu seperti job desk-nya masing-masing guys. Job desk dari atasan pimpinan sampai para manajer bawahan, serta dalam pekerjaannya itu ada terstruktur. Baik, materi yang keempat adalah asas pemerataan perencanaan. Itu artinya pemerencanaan ini memegang peran penting
Mengingat pemimpin pada tingkat tinggi ataupun pemimpin perusahaan atau bahkan pemilik perusahaan itu sendiri banyak mengerjakan perencanaan dan sangat bertanggung jawab atas berhasilnya rencana yang telah ia buat. Artinya pemegang perusahaan ini ingin perusahaannya itu memiliki rencana yang baik untuk masa depan perusahaannya itu, guys. Lalu yang kelima adalah asas patokan perencanaan. Itu patokan-patokan perencanaan itu sangat berguna bagi ramalan masa depan sebab premisis perencanaan dapat menunjukkan kejadian yang akan datang. Seperti contohnya COVID, itu kan kita nggak tahu, guys. Tidak ada ramalan akan hal tersebut. Lalu yang keenam adalah asas kebijakan pola kerja. Kebijakan kesanaan ini mewujudkan pola kerja, prosedur-prosedur kerja, dan program-program kerja yang tersusun. Itu artinya pola pekerjaan kita itu udah tersusun rapi, guys, sesuai dengan perencanaan tadi. Seperti ada prosedur-prosedur kerja, yaitu langkah-langkah pekerjaan kita itu akan seperti apa. Lalu ada program-program kerja yang tersusun. Jadi program kerjaannya juga tersusun secara rapi sebagai dengan perencanaan tersebut. Lalu materi yang ketujuh adalah principle of timing atau asas waktu, yang artinya perencanaan waktu yang relatif singkat dan tepat. Yang artinya itu bagi perusahaan itu kita punya timing waktu ataupun target yang sudah kita tetapkan untuk waktunya itu seperti apa. Contohnya target perusahaan itu menjual atau menghasilkan keuntungan berapa miliar dalam waktu 3 tahun, guys. Lalu yang kedelapan ada principle of planning communication atau asas-asas tata hubungan perencanaan. Itu artinya perencanaan dapat disusun dan dikoordinasi dengan baik jika setiap orang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakan. Ini penting, guys, karena perencanaan ini tuh disusun dengan baik. Jadi orang-orang tuh bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan di perusahaan itu. Lalu memperoleh penjelasan memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakan. Jadi mereka tuh tahu bidangnya tuh jelas. Jadi mereka tuh udah akan bekerja sesuai bidangnya masing-masing dengan keahliannya masing-masing juga. Berikutnya principle of alternative atau asas alternatif. Itu adalah alternatif jika ada setiap rangkaian kerja perencanaan meliputi pemilihan rangkaian alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu seperti target pekerjaan, guys. Misalkan perusahaan itu menargetkan produksi barang dalam waktu 1 minggu itu ada 3.000 piece. Berikutnya, materi ke-10 adalah Principle of Limiting Factor atau asas pembatasan faktor. Ini dalam pemilihan alternatif pertama harus ditunjukkan ada faktor-faktor yang strategis dapat membantu pemecahan masalah. Asas alternatif ini dan pembatasan faktor ini merupakan syarat mutlak dalam penetapan keputusan. Jadi ini sangat penting untuk kita membatasi faktor-faktor yang akan kita hadapi di waktu yang akan datang. Nah, yang ke-11, the commitment principle atau asas keterkaitan. Itu artinya perencanaan harus memperhitungkan jangka waktu keterikatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Ini seperti poin yang sebelumnya saya jelaskan. Perencanaan harus dihitungkan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan atau yang direncanakan dalam untuk pelaksanaan pekerjaan seperti target hasil produksi tadi. Misalkan 3 tahun itu ada 1 tahun itu ada target produksi 3.000 piece barang, guys. Lalu yang berikutnya the principle of flexibility, asas fleksibilitas, yang artinya lagi perencanaan yang efektif memerlukan fleksibilitas tetapi tidak berarti mengubah tujuan. Jadi rencana itu harus fleksibel, harus bisa kemana-mana. Maksudnya kemana-mana itu tujuannya tuh bisa tujuan A, B, C, D-nya itu masih masuk, guys. Masih fleksibel untuk dapat dilakukan atas akan yang perusahaan akan hadapi di masa yang akan datang. Berikutnya the principle of navigation, asas ketetapan arah. Perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan yang terus-menerus
karena terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaannya untuk mempertahankan tujuan. Karena di dalam pekerjaan kita pastinya ada kan tujuan, tapi kan kita tidak tahu akan terjadinya timbul kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, seperti misalkan ada terjadinya bencana alam, guys. Jadi kita harus mengamati ataupun regulasinya, kita harus pertahankan kejadian-kejadian yang akan itu. Yang ke-14, Principle of Strategic atau planning atas perencanaan strategis. Artinya lagi, dalam kondisi tertentu, manajer harus memilih tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan rencana agar tujuan tercapai dengan efektif. Jadi manajemen itu atau manajer harus memilih tindakan-tindakan ataupun opsi ataupun pilihan yang sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan rencana ini agar tetap tercapai tujuannya, guys. Dan juga harus efektif, yang utama itu. Oke, materi berikutnya, seperti kalian lihat gambar di atas ini, materi berikutnya adalah jenis-jenis rencana. Ada pertama, tujuan objektif. Itu kita rencana itu harus memiliki tujuan. Tujuannya tuh harus seperti apa? Seperti apa yang kita inginkan untuk perusahaan yang terbaik. Perusahaan kita itu yang harus yang terbaik. Lalu kebijakan atau polisi. Itu kita harus merencanakan sesuai dengan kebijakan ataupun regulasi, aturan dari pemerintah kita itu harus seperti apa, guys. Seperti contohnya itu ada kebijakan keselamatan, standar ramah lingkungan, seperti mesin itu harus sehat produksinya dan tidak menimbulkan kerusakan alam. Lalu ada prosedur. Prosedur itu ada langkah-langkah kerja, guys. Prosedur pekerjaan itu atau langkah-langkah pekerjaan itu harus seperti apa sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh para pimpinan perusahaan ini. Terus berikutnya ada rules atau aturan. Seperti dengan kebijakan, rules itu aturan-aturan tapi dia dalam lingkup rencana perusahaan, guys. Aturannya itu kita seperti tadi, target marketing, produksi itu ada di sini. Lalu ada program. Program itu ada sesuai dengan manajer. Biasanya membuat program-program pekerjaan itu manajer ataupun atasan perusahaan itu sendiri, guys. Seperti pemilik perusahaannya bahkan bisa membuat program. Seperti program apa yang ia inginkan untuk perusahaannya tersebut. Lalu berikutnya ada budget. Budget itu kita harus menekan budget seminim mungkin agar kita mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, guys. Ini sangat penting budget itu. Lalu ada metode. Metode itu ada berbagai macam metode untuk dilakukan dalam sebuah perusahaan. Seperti metode perakitan atau metode pembuatan itu ada di jenis-jenis rencana ini. Berikutnya strategi. Strategi ini biasanya ada di bagian marketing, guys. Marketing itu karena mereka butuh strategi penjualan yang efektif agar barang yang kita buat itu laku di pasaran ataupun laku di masyarakat luas. Itu kita harus memerlukan strategi agar barang-barang yang kita sajikan atau kita siapkan itu bisa laku atau diterima di masyarakat. Lalu materi berikutnya seperti yang kalian lihat gambar pada atas di sini adalah prediction and premise planning. Kita lihat dari sebelah kanan dulu. Planning premise adalah perencanaan ilmiah yang didasarkan atas ramalan-ramalan atau asumsi-asumsi yang menyatakan suatu latar belakang dari kejadian. Itu misalkan ada ramalan yang kita dengar, dan itu kita harus merencanakan sesuai dengan ramalan tersebut. Walaupun ramalan tersebut masih abu-abu, belum benar, belum tentu salah juga. Jadi kita harus mengantisipasi ramalan-ramalan tersebut tuh. Jadi kita harus merencanakannya. Lalu berikutnya network planning. Network planning ini adalah perencanaan jaringan kerja, adalah untuk menentukan urutan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan. Network planning ini diperlukan karena penyelesaian proyek melibatkan banyak perusahaan dan setiap perusahaan
hanya mengerjakan satu jenis suku cadang atau onderdil supaya penyelesaian proyek itu tepat pada waktunya. Setiap perusahaan yang membuat spare part atau onderdil harus menyelesaikan tepat waktu. Jadi contoh, kita punya perusahaan otomotif atau mobil, karena kita masih startup ataupun perusahaan baru, pabrik baru, kita itu masih harus membutuhkan supplier. Supplier ini kita harus punya stakeholder ataupun relasi yang sangat luas. Seperti misalkan kita membutuhkan ban. Ban itu kita tidak bisa produksi sendiri, tapi kita harus membutuhkan vendor-vendor lain ataupun orang lain yang memproduksi ban tersebut, sama seperti halnya spare part onderdil. Selain ban seperti kaca atau bahkan sasis kan gitu, kita hanya memproduksi mesinnya. Lalu yang paling bawah adalah program evaluation and review technique atau disingkat PRT. Perencanaan dengan PRT ini artinya suatu proyek dibagi-bagi dalam beberapa event dan aktivitas ataupun vendor kalau kita ininya. Yakni untuk bagian-bagian kecil pekerjaan, untuk setiap kegiatan ditentukan waktu yang diperlukan, sehingga pengaruh pekerjaan direncanakan waktu yang penyelesaian dengan teliti dan cermat. PRT adalah suatu metode yang bertujuan mengurangi adanya penundaan sebanyak mungkin maupun gangguan dan konflik produksi, mengkoordinasi dan mensinkronisasi berbagai bagian suatu keseluruhan pekerjaan dan mempercepat penyelesaian proyek. Jadi misalkan kita ingin membangun sebuah jembatan, itu kan proyek jembatan. Itu kita harus mempunyai vendor-vendor seperti vendor rangka baja, aspal, bahkan kita harus punya vendor arsiteknya yang dapat memperhitungkan atas dari proyek jembatan tersebut, guys. Lalu di atas kiri ini ada ancangan dalam perencanaan. Ancangan dalam perencanaan dikenal atas top down planning and bottom up. Planning top down planning adalah rencana yang disusun pada tingkat asas kemudian diserahkan kepada bawahan daerah atau cabang. Ini contohnya dari atasan pemegang perusahaan, terus lanjut kepada manajernya, lalu turun lagi kepada bagian bawahan daerah kepala cabang itu, guys. Lalu berikutnya yang terakhir ada yang paling atas kiri adalah planning prediction. Ini merupakan perencanaan yang tidak didasarkan atas analisis dan perhitungan ilmiah dari data, informasi dan fakta, hanya didasarkan atas perkiraan ramalan-ramalan saja. Seperti poin yang poin yang sebelumnya, ini tuh hanya ramalan-ramalan yang gak ada, tentunya masih abu-abu, tidak ada kebenaran ataupun kesalahan dari ramalan itu. Seperti adanya COVID, kita tidak dapat meramal hal tersebut. Makanya itu kita terkadang harus mempersiapkan rencana-rencana yang urgensi sifatnya agar dapat menyelamatkan perusahaan ini jika terjadi adanya ramalan tersebut itu benar. Lalu ada materi berikutnya, seperti teman-teman yang bisa lihat di atas adalah keuntungan dan kerugian dalam perencanaan. Yang pertama itu keuntungan perencanaan. Dengan perencanaan, tujuan menjadi jelas, objektif, dan rasional. Jadi tujuan itu jadi jelas, memiliki tujuan, serta rasional atas berdasarkan pemikiran kita sendiri, guys. Yang kedua adalah perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah, teratur, dan ekonomis. Itu dengan perencanaan kita semua aktivitas itu terarah, semuanya sudah tersusun rapi dan juga ekonomis karena sudah ada perhitungan budgetnya, itu seperti berapa banyak yang akan dikeluarkan. Berikutnya ada yang keempat tuh, perencanaan yang menyebabkan semua aktivitas teratur dan bermanfaat. Itu semua aktivitas sudah tersusun rapi, teratur, dan juga bermanfaat karena sesuai dengan job desk-nya masing-masing para pekerja. Yang kelima adalah pencerahan dapat menggambarkan keseluruhan perusahaan. Nah, rencana ini dapat menggambarkan keseluruhan perusahaan. Ibaratnya adalah peta perusahaan ini. Jadi kan di peta tuh ada legenda-legendanya. Nah, kalau di perusahaan itu kan menggambarkan, berarti petanya tuh ada, misalkan ada legendanya tuh ada si pemegang perusahaan, manajernya, bahkan direkturnya, ada juga CEO ataupun pekerjaannya, para pekerja ini itu ada di secara mapping yang jelas, guys. Lalu yang keenam adalah perusahaan dapat memperkecil resiko yang dihadapi perusahaan.
Perencanaan ini dapat memperkecil resiko yang dihadapi perusahaan. Karena kalau tanpa perencanaan ini, maka si resiko terhadap perusahaan ini akan rentan guys, akan besar resiko yang terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu berikutnya, perusahaan memberikan landasan untuk pengendalian. Nah, perencanaan ini memberikan landasan untuk pengendaliannya tuh secara jelas karena sesuai dengan yang keinginan dari perusahaannya atas para atasan perusahaan ini. Berikutnya, perencana merangsang prestasi kerja. Nah, ini penting untuk para atasan. Ini kita harus merencanakan prestasi kerja kepada para pekerja ini seperti mengapresiasi hasil kinerja mereka dalam misal kurun dalam waktu 10 tahun. Mereka itu sangat bekerja keras sehingga semua target pencapaian perusahaan ini tercapai guys. Berikutnya nomor 9, perencana memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap. Sama seperti poin sebelumnya, itu perencanaan sangat menggambarkan jelas suatu perusahaan itu akan seperti apa. Akan ada legendanya itu, ibaratnya itu job desknya. Ada si pemegang perusahaan, direktur, CEO, manajer, dan juga para pekerjaan itu jadi jelas dan lengkap. Seperti ada mappingnya tadi, map atau petanya. Terakhir, dengan perencanaan dapat diketahui tingkat keberhasilan karyawan. Nah, karena kita sudah merencanakan, jadi kita tahu nih tingkat keberhasilan karyawan tuh ada di berapa persen. Jadi kita mengetahuinya, keberhasilan dan juga kegagalan karyawan tuh ada di berapa persen persentasenya. Lalu berikutnya ada gambaran di atas, ini adalah kerugian perencanaan. Pertama, perencanaan akan membatasi tindakan dan inisiatif para bawahan, karena mereka harus bekerja sesuai dengan pola yang ditetapkan. Jadi para bawahan ataupun pekerja itu tidak bisa bekerja sesuai dengan para inisiatif mereka sendiri, inisiatif mereka para pekerja ini. Yang kedua adalah perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil dalam keadaan darurat. Padahal keadaan darurat perlu diambil dalam keputusan yang cepat. Misalkan itu artinya rencana ini menyebabkan terlambatnya tindakan. Jadi misalkan perusahaan tuh terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tetapi karena sesudah ada rencana ini, kita tidak bisa mengambil keputusan yang lain secara cepat. Jadi kita harus masih mempertimbangkan lagi. Kalau misalkan si rencana ini tidak dilakukan walaupun ada keinginan yang tidak diinginkan tersebut guys. Berikutnya yang ketiga adalah informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan masa yang akan datang belum tentu tepat, sehingga manajer tidak akan dapat secara pasti meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi informasi yang dibutuhkan itu untuk meramalkan masa depan itu belum tentu tepat, seperti tadi abu-abu, belum tentu benar, belum tentu salah. Jadi manajer masih belum bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya karena semua orang juga nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tuh akan seperti apa. Ada apa itu dengan di dunia itu masa depan. Berikutnya, biaya yang diperlukan untuk perencanaan cukup besar, bahkan dapat melampaui hasil yang akan dicapai. Biaya untuk membuat rencana itu tentunya sangat besar, karena kita harus memakan waktu yang sangat lama. Kita harus mencari informasi ke sana ke sini. Untuk membangun sebuah rencana itu sangat sulit dan juga bahkan dapat melampaui hasil yang akan dicapai. Itu benar guys. Lalu yang kelima adalah perencanaan mempunyai penghalang-penghalang psikologis, karena orang lebih memperhatikan masa sekarang daripada masa yang akan datang. Karena kebanyakan orang itu masih terjebak pada zona nyaman, bahkan mereka tidak bisa atau bahkan mengembangkan rencana untuk menjaga-jaga di masa depan tuh akan terjadi suatu hal seperti apa. Mereka itu nggak bisa guys, karena mereka masih terjebak di zona nyamannya mereka sendiri. Lalu materi berikutnya adalah perencana atau planner. Perencanaan diproses oleh perencana dan hasilnya berupa rencana. Perencanaan sifatnya dinamis, sedangkan rencana sifatnya statis, yang di dalamnya telah ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaannya. Rencana inilah yang akan dilakukan oleh para pelaku manajemen itu. Lalu siapakah perencanaan itu? Siapa sih perencana itu siapa? Pada dasarnya semua manajer. Nah, jadi perencana itu adalah manajer melaksanakan perencanaan dan menjadi para perencana atau disebut planner. Atau dalam kata lain, manajer tuh bisa disebut dengan planner.
para perencana. Perbedaannya hanya terletak dalam luasnya rencana yang disusunnya. Semakin tinggi posisi pejabat dalam organisasi atau perusahaan, maka semakin luas bidang rencana yang disusunnya, seperti rencana menyeluruh ataupun sebut master plan, rencana bagian dan rencana teknik pelaksananya. Ini setiap jabatan semakin tinggi itu, maka kebebasan untuk membuat rencananya itu semakin besar guys. Seperti pemegang atau pemilik perusahaan itu bisa membuat perencana, atau bisa disebut bahkan master plan, karena dia yang punya perusahaannya, jadi dia suka-suka dia mau bikin rencananya, suka dia mau seperti apa gitu guys. Lalu ada materi yang terakhir nih, seperti gambar di atas yang teman-teman bisa lihat. Kesimpulannya, perencanaan dan rencana adalah hal yang saling terkait erat dan juga terikat. Perencanaan memberikan arah, sedangkan rencana adalah peta jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan kita. Lalu, kalau misalkan contohnya guys, perencanaan itu memberikan arah. Arahnya itu akan seperti apa, sedangkan rencana adalah petanya. Seperti contohnya kalian ingin liburan kan kalian butuh peta jalan kan. Tuh, nah kurang lebih perencanaan dan rencana itu mirip guys. Seperti kalian ingin liburan dan juga kalian butuh navigasi ataupun butuh arahan untuk mencapai tujuan destinasi kalian. Dengan adanya peta tersebut sangat berguna, sangat penting bagi kehidupan kita ini ternyata ya. Nah, tidak terasa ternyata kita sudah ada di penghujung materi guys, atau materi ini bahkan udah selesai. Jadi perencanaan dan rencana itu sangat penting bagi perusahaan ataupun bagi kehidupan kita sendiri. Seperti tadi, kalau di perusahaan itu sangat penting rencana dan perencanaan itu untuk menetapkan tujuan perusahaan itu di masa yang akan datang dan seperti apa, serta harus mempertimbangkan ramalan-ramalan, aturan, regulasi dari pemerintah, bahkan yang ada di dunia ini juga. Nah, kalau di kehidupan kita secara simpelnya, perencanaan dan rencana itu kalian ingin merencanakan liburan bareng teman atau keluarga, ingin misalkan kalian liburan ke Bandung, kalian dari Serang, itu kalian kan butuh namanya peta ataupun navigasi untuk mencapai kota Bandung tersebut atau tujuan liburan kalian tersebut. Nah, itu sangat penting guys, seperti tadi. Oke, sekian dari saya, Nabil Najwan Pradeska. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.